Assalamualaikum, selamat datang kembali di channelnya Bu Evi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih semangat belajar kan? Harus tetap semangat ya, meskipun kalian belajar dari rumah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan. Pada pembelajaran yang ketiga, kita akan belajar tentang kuat lemah ketukan pada lagu, informasi tentang teknologi pangan, serta luas bangun datar dalam satuan tidak baku. Ayo, sebelum belajar jangan lupa ya disiapkan alat tulisnya terlebih dahulu dan awali dengan berdoa agar apa yang kalian upayakan hari ini dapat bermanfaat. Mari kita belajar. Hari ini rumah Lani dikunjungi oleh Bibi. Udin, Edo, Beni, Dayu, dan Siti juga berkunjung ke rumah Lani. Mereka berkumpul di ruang makan. Bibi Lani bekerja di pabrik pengolahan makanan. Bibi menceritakan macam-macam cara mengolah bahan makanan. Bibi menunjukkan teks bacaan tentang teknologi pangan. Udin, Edo, Beni, Dayu, Siti, dan Lani membaca bersama-sama. Hasil teknologi pangan. Manusia butuh makanan terus-menerus. Bahan makanan yang diperlukan berasal dari hasil panen. Panen terjadi pada waktu tertentu saja. Oleh karena itu, dicarilah cara agar makanan dapat bertahan lebih lama. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan merupakan suatu cara untuk mengolah bahan makanan. Kacang kedelai dapat diolah menjadi tahu, tempe, dan susu kedelai. Mangga dan stroberi diolah menjadi manisan dan selai. Daging dapat diolah menjadi bakso, sosis, dan kornet. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Selanjutnya, makanan olahan tersebut disimpan dalam kaleng atau dalam plastik kedap udara. Kedap udara maksudnya adalah tidak dapat dimasuki oleh udara. Proses penyimpanannya dapat membuat makanan lebih awet. Nah, dari sini coba carilah jenis makanan baru yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Apa saja? Misalnya tempe, tahu, kecap, keju, tape, terasi, yogurt, dan masih banyak lagi. Sekarang cobalah kelompokkan jenis makanan hasil panen dan makanan hasil teknologi pangan. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Ayo kita isi tabel bersama-sama. Hasil panen yang pertama adalah kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya adalah tahu. Hasil panen yang kedua adalah jagung. Hasil teknologi pangannya adalah tepung tapioka. Hasil panen yang ketiga adalah kelapa sawit. Hasil teknologi pangannya adalah minyak goreng. Hasil panen yang keempat adalah kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya adalah kecap. Hasil panen yang kelima adalah susu. Dan hasil teknologi pangannya adalah keju. Jika kalian mencari lebih banyak lagi informasi tentang hasil teknologi pangan, kalian akan menemukan banyak sekali produk-produk hasil teknologi pangan. Coba kalian amati kembali bacaan hasil teknologi pangan ini ya. Amati kalimat yang berwarna merah pada teks hasil teknologi pangan. Kalimat tersebut merupakan
kalimat utama pada setiap paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Coba tuliskan kembali kalimat utama dari setiap paragraf agar dapat membentuk ringkasan. Ringkasan dari teks hasil teknologi pangan sebagai berikut. Manusia butuh makanan terus-menerus. Agar makanan selalu tersedia, manusia mulai menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan baru. Buah dan sayur termasuk hasil pertanian. Kedelai juga termasuk hasil pertanian. Kedelai dapat diolah menjadi berbagai makanan. Apa saja makanan hasil olahan kedelai? Coba simak berikut ini ya. Kedelai adalah bahan pangan yang mudah didapatkan di Indonesia. Kedelai banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, muncul pengolahan kedelai melalui teknologi pangan. Pengolahan kedelai melalui teknologi pangan ini meningkatkan nilai guna kedelai dan menghasilkan makanan baru. Tempe berasal dari kedelai yang diolah melalui teknologi pangan. Bahan pembuatan tempe adalah kedelai, ragi, dan air. Cara pembuatan tempe tidak terlalu rumit. Setelah direndam selama 12-18 jam, kedelai direbus hingga lunak. Setelah ditiriskan dan suhu berubah hangat, kedelai ditaburi ragi. Kedelai yang telah ditaburi ragi lalu diaduk rata. Kemudian kedelai dikemas menggunakan daun atau plastik. Setelah didiamkan selama 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Selain tempe, susu kedelai juga berasal dari kedelai yang diolah melalui teknologi pangan. Susu kedelai dibuat dari kedelai yang dihaluskan. Awalnya kedelai direndam selama 8 jam, lalu dibuang kulitnya. Kemudian kedelai dihaluskan dengan cara di blender bersama air. Setelah itu disaring menggunakan kain katun yang bersih. Air hasil saringan tersebut direbus dengan menambahkan gula dan daun pandan. Air direbus sambil diaduk terus hingga mendidih. Setelah mendidih, saring kembali menggunakan kain katun. Air hasil saringan itulah yang disebut susu kedelai. Nah, setelah membaca dan bercerita tentang teknologi pangan, Lani mengajak teman-teman bernyanyi bersama. Bibi Lani memperkenalkan sebuah lagu baru. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur. Dari rumah ke rumah tak kenal lelah, dijualnya sayur dengan ramahnya. Sayur, 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 demikian seru bang tukang sayur.
dengarkan dengan baik lagu Tukang Sayur yang dinyanyikan oleh gurumu ya. Masih ingatkah kamu arti dari pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Apakah lagu Tukang Sayur memiliki pola irama yang berbeda? Nyanyikan lagu tersebut secara bergantian ya dengan temanmu. Iringi nyanyian temanmu dengan berbagai gerakan untuk menunjukkan pola irama yang berbeda. Pola irama 1 diiringi dengan tepuk tangan. Pola irama 2 diiringi dengan petikan jari. Pada lirik lagu tersebut, pola irama yang berbeda ditandai dengan gambar alat musik yang berbeda. Bibi Lani membeli tempe di tukang sayur, warnanya putih dengan kumpulan kedelai di dalamnya. Lani dan teman-teman mengamatinya. Tempe yang dibeli Bibi cukup besar. Udin mengajak teman-teman mengukur luas permukaan bidang tempe. Tempe tersebut berbentuk persegi. Udin mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga yang terbuat dari daun pisang. Potongan segitiga daun pisang merupakan alat ukur tidak baku. Tempe yang berbentuk persegi dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Coba amati bentuk berikut ini ya. Persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Ini adalah satuan luas. Ini juga dapat digunakan sebagai satuan luas. 2 satuan segitiga sama dengan 1 satuan persegi. Nah, sekarang cobalah menghitung luas permukaan bidang berikut. Kerjakan di buku tugasmu ya. Untuk soal yang pertama, berapa ya kira-kira luas permukaan bidangnya? Coba kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Luas permukaan bidangnya adalah 5 satuan persegi. Nah, sekarang kalian pasti bisa menghitung untuk soal-soal yang lain. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang sudah kalian peroleh? Semoga bermanfaat ya. Kita bertemu pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum.